Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kembali lagi di channel saya. Saya akan menjelaskan topologi yang akan saya praktekkan langsung nanti ya pada saat saya di lab. Nah, jadi nanti si laptop ini itu adalah servernya. Pertama-tama alat dan bahannya dulu deh. Alat dan bahannya yang kita perluin garis besarnya ya laptop ya. Habis itu PC, RJ45 dan flash disk ya. Flash disk mungkin buat penyimpanan itunya doang. Nah, di sini ada laptop server ya, atau server laptopnya. Nah, nanti si laptop ini kita pakai IP 192 yang server yang 192.168.20.0 ya. Nah, ini tuh RJ45-nya kabelnya. Kabel UTP atau ya bisa dibilang. Dan ini adalah si laptop klien yang nanti kita pakai uji cobanya ya. Nah, nanti si kliennya dapat IP 192.168.20.1. Nah, ini juga ya, ini kalau ini masih versi DHCP ya. Ini versi topologi DHCP-nya. Nah, ini yang di bawah nih. Yang di bawah ini versi topologi yang SSH-nya. Ini kurang lebih sih kebanyakan peer to peer ya. Saya udah nyobain yang switch cuman nggak kerekam, jadi kita pakai yang peer to peer ya. Karena ya banyak yang agak kerekam, banyak yang gagal yang switch ya. Nah, langsung aja ini nih yang topologi SSH-nya. Nah, ini laptopnya sebagai server. Laptop ini servernya, ini pakai IP 192.168.20.0 sama ini servernya. Nah, ini juga RJ45-nya juga sama kayak tadi. Kabelnya ini ya. Nah, ini PC kliennya. Nah, kalau ini bedanya kita pakai kliennya itu sebagai PC ya. Kalau ini kan laptop, cuman sama aja sih. Nah, lalu ini IP yang didapat dari kliennya nanti 192.168.20.3 ya. Oke, mungkin langsung saja kita ke pengujiannya. Oke, di sini kita telah masuk ke VM. Lalu kita coba masuk saja ke terminalnya ya. Kita masuk ke terminalnya, langsung saja kita masuk ke teman-teman. Oke. Nah, ketikan surut ya. Pertama-tama kita akan melakukan konfigurasi DHCP dulu ya. Ketikan sudo apt update ya. Nah, setelah sudo apt update, lalu kalian ikutin saja dengan cara, sebentar ini masih mengunduh ya. Sudo, ketikan sudo nano /etc/network lalu /interfaces ya. Nah, lalu di sini ganti ya ininya menjadi auto ENS33, lalu EFS ENS inet static. Lalu di sini address ya. Addressnya masukkan IP yang sudah kita buat dari topologi tadi ya. 192.168.20.0. Oke. Nah, lalu netmasknya kita buat 255.255.255.0 ya. Nah, langsung ctrlx lalu y lalu enter.
lalu masukkan ya sistem CTL restart networking. Ini untuk merestart si jaringannya ya. Nah di sini kita ada gagal ya, tapi tidak masalah, kita ketikkan ulang lagi lalu berhasil ya. Nih coba kita ketikkan lagi sistem restart networking ya. Nah bisa ya, kita cek IP A. Nah sudah dapat IP nya 192.168.20.0 ya. Oke, lalu kita langsung saja lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu adalah apa namanya, konfigurasi ya, konfigurasi penyetingan IP-nya juga ya, ini bisa dibilang DHCP-nya. Nah dengan cara ketikan install ISC DHCP server ya, seperti ini, sudo kita install dulu ya siniannya. Nah sebentar, kita install dulu. Nah setelah diinstal langsung kita konfigurasi saja. Oh iya, sebelum konfigurasi juga kita ganti dulu ya apa namanya, yang defaultnya ini kita ganti ke ENS33 dulu, karena ini kan berhubung VMware ya, jadi VMware itu pakainya ENS33 ya. Kalau VirtualBox kan pakainya NPOS ya. Nah kalau ini pakainya ENS33, ini VMware. Nah lihat ya di sini interface-nya, di sini sebelah sini kita ganti ya, tambahkan sih, bukan diganti, lebih tepatnya tambahkan ENS33 ya. Setelah ini lalu CTRL-X ya, ingat, lalu Y enter. Nah di sini lanjut. Nah sekarang baru konfigurasinya ya, konfigurasinya. Oke, ini ikutin aja ya, ketikkan sudo ya, lalu nano spasi ya, etc lalu DHCP ya, lalu DHCPD config ya. Oh salah, bentar, bukan gini, sudo nano spasi slash etc slash DHCP ya, DHCPD titik config, itu bukan pakai itu, salah. Nah di sini kita scroll ke bawah. Kelebihan ya, kelebihan agak atas lagi, bukan situ ya. Nah ini di sini nih. Nah di sini subnetnya hapus ya, pagar-pagarnya hapus dulu ya, ikutin aja, pagar-pagarnya hapus, ininya juga hapus ya. Router broadcastnya kita nggak dihapus. Nah di sini tuh ada yang orang yang dihapus, ada yang enggak broadcastnya, cuman saya pakai cara cepat yang broadcastnya nggak dihapus aja ya, sama aja sih, ujung-ujungnya masih berhasil juga. Kita ambil cara yang tercepat aja. Nah sini IP-nya apa namanya, sini ya, aduh salah nih, belum kita, oh saya lupa nih, IP-nya belum
kita lihat berapa nih mau diisi. Tadi itu IP-nya lupa berapa. Nah, di sini kita isi lagi ya. Subnetnya isi dengan 192.168 lalu 20.0. Lalu net pasnya ini 255 255 255, ininya 0 ya, bukan itu dihapus itunya. Nah gitu. Lalu range nya juga ya 192 itunya ya. Mulai T1 juga bisa ya. Ini range nya nih. Nah, ini agak delay ya. Jadi kita pelan-pelan itunya. Apa ya namanya itu? Jadi si backpass itu suka kelebihan gitu. Jadi karena ini gak kuat, rada berat ya. Si laptopnya gak kuat, jadinya kita bakal jadi kayak gini. Agak delay gitu, agak delay ini ya perintahnya. Nah ini 50 ya. Oke. Nah lanjut pengisian router option gateway ya. Ini option router ya, atau saya dibilang gateway ya, sama ya gateway. Kalau ini di Linux namanya option router ya. 198.168 ya isi 20. Nah ini ujungnya ubah jadi 2 karena yang subnet kan 1. Subnet kan 0 ya. Gateway bukan namanya. Yang subnet kan 0. Nah lalu yang itunya juga apa namanya, yang subnet 0, lalu yang range nya 1. Nah jadi yang routernya itu 2, jadi biar gak tabrakan gitu. Nah ini juga kita pakein pagar ya, kita hilangin ya. Pagar-pagar gini tuh intinya tuh buat dihapus lah, sama kayak dihapus gitu. Bebas lah, ini gak ikutin juga cara ini. Yang sebelah sini ya, yang daerah sininya sama aja sih, gak masalah, gak terlalu berpengaruh ya. Cuman ini saya yain aja, saya udah kebiasaan gitu. Nah di sini saya pikir sih ya, tapi saya takutnya masih tetap tabrakan ya. Jadinya kadang ya masih ada yang suka tabrakan di daerah range nya. Jadi ya karena range tuh sama yang subnet tuh bisa tabrakan ya, sering banget. Jadi saya mungkin ganti lagi ya, ini ulang lagi, kita ganti yang di bagian. Nah ini range nya ya, kita ganti jadi 2 aja deh. Lalu ini jadi 3 ya, tambahin 1-1 masing-masingnya ya, biar gak tabrakan. Takutnya masih tetap tabrakan yang range nya nih sama yang subnet. Nah ini ganti aja range nya ya, lalu CTRL enter ya. Lanjut aja, langsung kita di restart aja si DHCP servernya ya. Restart aja, ini kita ganti ya, sudo systemctl restart isc DHCP server ya. Nah ini berhasil nih. Oke berhasil ya. Kita cek statusnya ya, apakah sudah running. Mari kita lihat ya. Ketikkan aja sudo systemctl ya. Sudo, bentar salah nih,
sudo sistem ctl status ya, isc dhcp server. Oke, udah running ya. Kita langsung aja coba ke uji cobanya ya langsung. Nah, ini kan yang server nih, ini. Nah, ini IP-nya ya yang tadi ya. Ini pengujiannya nih. Oke, nah yang sebelah sini kita langsung uji coba aja nih. Ini kliennya ini. Ini kliennya. Kita uji coba pakai RJ ya, RJ45 tadi. Nah, langsung aja kamu buka control panel, lalu network and internet sharing center ya. Nah, lalu change adapter setting ya. Lalu ini masih disable, kita enablein dulu. Nah, bentar, tunggu dulu. Oke. Nah, lalu cek statusnya ya. Lalu pencet detail. Nah, lihat nih ya. Bentar. Nah, dapat ya. Jadi 21 ya, udah dapat ya. Nah, langsung aja kita ke lanjutannya. Itu yang tadi itu yang DHCP ya. Sekarang ini yang Linux-nya, yang versi Linux-nya. Di sini kita akan mulai konfigurasi Linux ya. Oke, kita konfigurasi lagi. Seperti biasa ya, surut ya. Masukkan paspor kalian. Oke, lanjut aja, lalu kita ketikkan apt ya, install open ssh server ya. Oh iya, pastikan ya ada juga ada jaringan ya. Kalau nggak ada jaringan kalian nggak bisa ngunduh ya. Nah, langsung aja kalian cek status yang sudah kalian unduh tadi SSH ya. Ini SSH tuh beda konfigurasinya sama DHCP, ini agak simple ya. Tapi urutannya kalian harus DHCP dulu. Nah, ini udah running ya. Sebentar, udah running. Nah, tapi kan urutannya sudah DHCP dulu, karena kalau langsung loncat SSH nanti gak bisa SSH-nya. Karena harus DHCP dulu, habis itu SSH bisa ya. Jadi selesai DHCP konfigurasi, baru nanti ke SSH. Nanti kalian nggak bakal gagal, nggak bisa. Pas di kliennya itu nanti yang SSH nggak bisa, karena harus butuh konfigurasi dari DHCP-nya. Nah, ini konfigurasinya ya. Nah, kalian ganti portnya juga di sini 222 ya. Oke, lalu di sini juga kalian ganti juga permitnya jadi yes ya. Permitnya jadi yes. Oke, setelah itu ctrl-x lalu y enter. Nah, lalu kalian ketikkan aja sudo systemctl ya, restart ssh ya. Ini untuk restart dari konfigurasinya, jadi kita atur ulang lagi. Nah ya, udah ya, kita cek lagi running ya, udah running. Oke ya, udah aman ya. Bentar ya, ini lowbat kita mode hitamkan. Nah, lalu kalian lihat ini IP-nya ya. Ini IP-nya yang ini. Nah, langsung saja kita ke pengujiannya mungkin ya, langsung. Ini untuk IP-nya nih. Oke, cekidot langsung saja. Nah, ini lihat ya, ini untuk IP-nya yang tadi ya, lihat ya. Oke, ini IP-nya. Nah, ini kita di PC-nya ya. Buka CMD ya. Kalau di sini kita pakai CMD atau gak putih juga bisa. Oke, lalu lanjut aja. Sini ketikkan aja SSH root ya. SSH root, lalu huruf A yang ini yang buat Instagram itu. Lalu 192, masukkan IP tadi. Oke, lalu spasi min p ya. Lalu masukkan portnya ya, berapa tadi, 222 ya. Oke, enter. Nah, bisa nih masukkan passwordnya. Nah, dapat ya IP-nya ujungnya 3. Oke, mungkin segitu saja sih videonya. Terima kasih telah menonton.